Sesawi Kur Isu channel yang renungan harian inspirasi kehidupan, dan portal Midheman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, rahmat kesejahteraan, serta berlipat pengharapan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kula Muda, dimanapun Anda berada sahabatku. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu sahabatku, kita bersama-sama dalam Sabtu Suci ini menantikan saat tersuci, saat Tuhan bangkit dan mengalahkan maut dengan mendengarkan sabda Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikannya dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam Yesus dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba, berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala, tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun, Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, pada Sabtu suci ini, gereja sungguh menantikan saat tersuci sahabatku. Saat Tuhan bangkit dan mengalahkan maut dengan mendengarkan sabda Tuhan sahabatku. Doa
dan merayakan sakramen-sakramen yakni baptis, krisma, dan ekaristi. Sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, intisari dari perayaan iman pada malam Vigili Paskah nanti, sahabatku, adalah intisari iman Kristiani, yakni misteri Paskah, sahabatku. Wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh misteri Paskah merupakan peristiwa keselamatan Allah yang berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, dan kemudian menjadi puncak dan pusat seluruh iman Kristiani, dan bahkan puncak dan pusat seluruh perayaan liturgi dalam hidup gereja, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh kita tahu, kita diajak berefleksi, sahabatku, Allah adalah asal mula segalanya. Ia adalah sumber kehidupan kita. Sungguh Ia memberi kita nafas kehidupan, rejeki, jalinan persahabatan dengan sesama, alam yang indah, dan segala yang baik bagi kita loh, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebagai ciptaannya, kita dipanggil untuk dapat bersatu dengannya. Sahabatku, dalam sejarah keselamatan, misalnya dalam sejarah Israel, Allah mengutus nabi-nabi untuk menyelamatkan mereka, sahabatku. Sungguh Ia membebaskan bangsa umat pilihan dari ketertindasan, kendati mereka juga kerap berpaling darinya, sahabatku. Allah sungguh peduli dengan ciptaannya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dimanapun Anda berada, kepedulian Allah memuncak dalam diri Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Sang Putra datang ke dunia, berkarya, menderita, wafat, dan kemudian bangkit, sahabatku. Sungguh, seluruh peristiwa itu menunjukkan kepedulian Allah terhadap kita loh, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, kebangkitannya yang kita rayakan hendaknya membuat kita semakin sadar, segera bangkit dan meninggalkan kebiasaan hidup lama kita, dan menjawab panggilannya untuk senantiasa hidup dalam kesucian, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kuatkanlah kami agar kami hidup di dalam kesucian sebagai murid-Mu dalam seluruh hidup perziarahan hidup kami, ya Tuhan. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, sebagai sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Semoga cahaya kasih-Mu selalu dan semakin menerangi hidup kami dalam perjalanan hidup kami. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada,
Terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berefleksi, dan semakin menimba firman Tuhan. Sahabatku, mari senantiasa hidup dalam panggilan Tuhan, senantiasa hidup dalam kesucian. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dipulihkan, banyak orang semakin disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.